Shalom, jemaat yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti secara online. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di bawah tema Faith, Love, and Hope. Iman, kasih, dan pengharapan. Kita buka ayat yang sangat terkenal, Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 14. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 14. Kalau sudah dapat, saya bacakan buat saudara. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Mari kita samakan persepsi jemaat ini dikasih oleh Tuhan. Bahwa kita adalah ciptaan Allah. Katakan amin. Allah yang sempurna. Allah adalah kasih, Dia sempurna, menciptakan kita menurut gambar dan rupa Dia. Catat baik-baik, tidak ada yang jauh lebih indah selain manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Yaitu menyenangkan hati Allah. Tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini selain menyenangkan hati Allah. Gak ada yang lebih indah. Camkan hal ini. Kita harus samakan persepsi. Tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini selain menyenangkan hati Allah. Nah, manusia menyenangkan hati Allah, tersirat Tuhan berkata apa? Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Saya tekankan berulang-ulang, fokusnya bukan buahnya, fokusnya perintahnya. Ulangi, fokusnya apa? Perintahnya. Artinya, kalau kau taat, kau mulia, kau bernilai, kau menyenangkan hati Allah. Penyembahan, khotbah, pelayanan, kalau enggak didasari ketaatan, semua enggak bermakna. Makanya pada zaman akhir banyak orang teriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Akan masuk ke surga? Enggak. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Karena pada zaman akhir banyak orang teriak, Tuhan, Tuhan, aku kan mengusir setan demi namamu. Aku kan bernubuat demi namamu. Aku banyak melakukan mujizat demi namamu. Tuhan gak ragu-ragu berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahkanlah engkau kalian pembuat kejahatan. Karena ketaatan itu yang paling indah dalam hidup saudara dan saya. Itu paling indah. Camkan hal ini. Jangan lupa sampai mati. Tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini selain taat kepada pencipta. Maka yang paling indah dalam hidup ini taat. Sebaliknya, yang paling serius dalam hidup ini tidak taat Bapak Ibu. Yang paling serius dalam hidup ini tidak taat. Karena ketidaktaatan Hawa, ketidaktaatan Adam, langsung diusir. Putus hubungan dengan Allah. Kanker tidak bisa membuat putus hubungan dengan Allah. Mandul tidak bisa membuat putus hubungan dengan Allah. COVID-19 tidak bisa membuat putus hubungan dengan Allah. Ketidaktaatan bisa membuat putus hubungan dengan Allah. Ini sangat serius Bapak Ibu. Lihatlah yang serius di mata Tuhan, serius dalam mata kita. Yang serius di mata manusia, enggak usah serius di mata kita. Ini penting sekali. Kenapa Tuhan langsung usir Adam dan Hawa? Karena tidak taat itu sangat serius.
Maka manusia kalau nggak taat, nggak ada nilainya apa-apa. Nggak ada, sama sekali nggak ada nilai. Manusia kalau nggak taat, nggak ada manfaatnya. Manusia kalau nggak taat, itu yang paling sangat menyedihkan di mata Tuhan. Karena manusia itu tidak bernilai, tidak berfungsi. Maka berita Natal, manusia yang sangat serius, yaitu berdosa, tidak taat. Allah adalah kasih, tidak bisa menyangkal dirinya. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah melihat manusia berdosa, tidak ada yang menarik dalam diri manusia. Tidak ada yang menarik. Tidak ada sesuatu yang bermakna dalam diri manusia berdosa. Semata-mata karena kasih Allah, Dia karuniakan anaknya yang tunggal. Supaya orang yang tidak bernilai, yang berdosa, yang tidak ada manfaatnya apa-apa, menjadi bernilai. Sekali lagi, bukan berangkat dari manusia itu Allah mau mengaruniakan anak tunggal. Tetapi yang menggerakkan dia adalah karena begitu besar kasih Allah. Kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah. Ini penting sekali. Sehingga kita harus berkata, memang tidak ada sedikit pun daya tarik dalam diri saya sehingga Tuhan mau berkorban buat saya. Enggak ada. Semata-mata karena pribadinya adalah aku adalah aku. Dia karena begitu besar kasihnya. Semata-mata karena dia. Dia tidak pernah bergantung pada apapun, pada siapapun. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sementara manusia serius menuju kebinasaan. Tidak ada yang lebih serius dari dosa. Sehingga semuanya yang manusia yang tidak berguna ini, tidak ada nilainya ini, pasti ke neraka. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Maka bacaan kita tadi Lukas pasal 2. Jelas sekali Bapak Ibu. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bapa di surga mengaruniakan anak yang tunggal, berkorban untuk menyelamatkan kita, itu kesukaan besar. Besar di sini bicara yang termulia, kesukaan yang indah, yang terbaik, dan tidak relatif karena berlaku untuk seluruh bangsa. Sakit sembuh itu kesukaan tidak seluruh bangsa. Kalau Anda kanker sembuh, itu bobotnya not joy, but happy. Sukacita sementara. Tetapi kalau orang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bernilai. Itu joy to the world. Gak semua orang di dunia ini sakit kanker. Sehingga berita sembuh kanker tidak kesukaan bagi seluruh bangsa. Gak semua orang di dunia ini cacat. Sehingga lumpuh berjalan buta celik tidak kesukaan seluruh bangsa. Gak semua orang di dunia ini mandul. Sehingga berita orang mandul bisa melahirkan. Itu gak kesukaan seluruh bangsa. Tetapi semua manusia berdosa. Semua manusia berdosa. Dan semua manusia pasti binasa. Maka berita tentang Yesus datang ke dunia itu benar-benar sukacita yang tidak relatif.
Maknai Natal dengan Yesus datang ke dunia untuk menebus kita dari segala dosa dan kejahatan. Maka, Bapak Ibu, merayakan Natal itu sama dengan tinggalkan dosa dan kejahatanmu. Itu dilakukan Allah dengan kasih. Dan tidak segampang orang ucapkan dan khotbahkan. Itu melalui pengorbanan anaknya yang tunggal sampai dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib lambang kutuk. Maka orang yang merayakan Natal perlu sekali mengerti apa tujuan Allah sampai dia mengorbankan anak yang tunggal. Kalau sekedar nama kita tercantum dalam keadaan surga, kalau sekedar dosa kita diampuni, Anda dan saya gagal melihat apa tujuan Allah menyelamatkan kita. Maka berita kemudian adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Maka kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi, itulah tujuan Allah untuk menyelamatkan manusia. Bukan sekedar bertobat lahir baru. Bukan sekedar nama kita tercantum dalam kerajaan surga. Tetapi bagaimana melalui kehidupan kita terangkat gambar Allah. Dipulihkan gambar Allah dalam diri kita. Sehingga bertobat lahir baru itu bukan finish. Itu starting point. Itu titik awal. Makanya aman agung, pergilah beritakan Injil, siapa percaya selamat. Tetapi berikutnya, ajarlah mereka, muridkan mereka. Supaya kembali kepada kehendak Allah semula menciptakan kita segambar dengan Dia. Yaitu, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Kolose 1 ayat 19, Kristus adalah gambar kesempurnaan kealahan. Jangan kita meninggal sebelum pulih gambar Allah, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Yaitu, kita menjadi makhluk kasih. Kalau kita mengalami kasih, kita harus merefleksikan jadi makhluk kasih. Tetapi banyak orang bertobat lahir baru. Mulai melayani, bahkan sekolah teologi. Gereja membutuhkan orang sekolah teologi. Gereja membutuhkan orang melayani. Banyak orang mulai melayani dengan nubuat, mengusir setan, melakukan banyak mujizat. Gereja membutuhkan nubuat. Gereja membutuhkan adanya mujizat. Tetapi bukan itu kesimpulan rohani. Catat baik-baik, bukan itu kesimpulan rohani. Kita harus simpulan rohani tersirat di balik kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 13, tegas sekali firman Tuhan berkata. Ayat 1-3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang geberincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kita bertobat lahir baru, puji Tuhan jadi pendeta. Puji Tuhan jadi gembala. Puji Tuhan jadi worship leaders, pemain musik. Tetapi bukan itu tujuan utama. Tuhan menyatakan joy to the world. Harus terangkat bagi Allah kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ini penting sekali Bapak Ibu. Maka banyak orang keliru. Dikira kita bernubuat, terjadi nubuatnya. Mengusir setan, mendoakan setiap orang lumpuh berjalan. Orang buta celik matanya. Setiap kita doakan. Kita anggap itu kita hamba Tuhan diurapi. Tidak, dan tidak. Sama sekali tidak. Tetapi kalau Anda ibu-ibu, penjual sayur, tetapi Anda hidup mengasihi sesama, hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, Andalah hamba Tuhan yang diurapi.
Ini penting sekali Bapak Ibu. Makanya tegas sekali firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Absolutely. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, saya ulangi, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Maka respon kita terhadap Natal adalah bukan saja bertobat lahir baru, tetapi mengasihi. Syaratnya sederhana. Yohanes 14 ayat 15. Ini ayat sederhana. Tapi saking sederhananya orang suka mengabaikannya. Saya bacakan buat saudara. Malah saya harap ayat ini Anda hafal sampai mati. Jikalau kamu mengasihi aku, seolah-olah Tuhan mengemis. Padahal karena Tuhan sayang sekali kepada kita. Jikalau kamu mengasihi aku. Catat baik-baik. Tidak ada rohani yang lebih baik selain mengasihi Tuhan. Nggak ada. Jikalau kamu mengasihi aku. Syaratnya cuma satu. Lakukan segala perintah Tuhan. Syaratnya cuma satu. Lakukan segala perintah Tuhan. Ciri utama Kristen bukan khotbah. Makanya setiap orang Kristen, gak semua harus khotbah. Ciri utama Kristen bukan mujizat, kesembuhan. Makanya tidak semua orang percaya punya karunia mujizat. Ciri utama Kristen bukan bahasa roh. Saya ulangi, ciri utama Kristen bukan bahasa roh. Jangan sesat, bukan. Makanya gak semua orang Kristen harus bahasa roh. Ciri utama Kristen bukan sarjana teologi, master, doktor teologi. Puji Tuhan gereja kita punya sarjana teologi. Tetapi ciri utama Kristen bukan itu. Ciri utama Kristen kasih. Catat baik-baik. Nah, kata Tuhan untuk melakukan itu, mewujud nyatakan kasih itu dimulai dengan mengasihi Allah. Caranya menuruti segala perintah Allah. Catat baik Bapak Ibu. Mayoritas, kalau saya tidak bilang 100%, mayoritas perintah Allah nggak cocok dengan kita. Balaslah kejahatan dengan kebaikan nggak cocok pada kita. Paling cocok kita balaslah kejahatan dengan, bukan kejahatan, lebih jahat lagi. Itu memuaskan kita kepenuhan roh jahat. Memuaskan sekali. Maka Bapak Ibu ada kesulitan kita untuk merealisasikan tujuan Allah untuk menyelamatkan kita. Segambar dengan Dia. Ada kesulitan. Tetapi Tuhan itu penuh kasih. Bukan saja Dia ketika menciptakan penuh kasih. Bukan saja ketika Dia menyelamatkan kita penuh kasih. Allah adalah kasih. Dia menyatakan diri dalam Immanuel. Ulangi apa? Apa arti Immanuel? Allah menyertai kita bukan supaya kita naik pesawat nggak jatuh pesawatnya. Jangan itulah. Jangan gitulah. Supaya bukan sekedar kita supaya jangan takut lewat kamar mayat. Bukan itulah. Allah menyertai kita supaya kita memenuhi tujuannya. Katakan amin. Itu Natal. Maka tidak ada pengharapan yang jauh lebih baik selain tujuan Allah menyelamatkan kita. Segambar dengan Dia. Itu pengharapan yang terbaik. Gak usah doa puasa supaya sakit sembuh. Gak usahlah Bapak Ibu. Kecuali Anda bayi rohani. Atau Anda orang gak percaya. Gak usah doa puasa supaya sembuh. Gak usah doa puasa supaya pandemi ini berhenti. Gak usah, kurang kerjaan loh. Gak usah doa puasa anak muda. Gak usah doa puasa supaya dapat handphone baru. Janganlah.
Doa puasalah supaya tujuan utama Allah menyelamatkan kita dengan menyatakan diri Immanuel. Dengan penyertaan dia berkata, pencobaan yang kau alami tidak pernah melampaui kekuatanmu. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Maka doa puasalah supaya tujuan Allah itu tergenapi dalam diri kita sebelum ajal kita tiba. Dan itulah respon Natal yang terbaik. Tetapi memang gak mulus, karena untuk mengalami itu harus akrab kita, sangkal diri pikul salib. Karena dalam diri ini ada perlawanan untuk taat, memenuhi rancangan Allah, memenuhi bentukan Allah Immanuel dalam diri kita yang sudah percaya ini. Sangkal diri, termasuk pikul salib, yaitu apa? Di sekitar kita, termasuk pasangan kita Bapak Ibu. Gak ada yang sempurna. Bahkan Tuhan kirimkan pasangan, pasti gak cocok dengan kita. Makanya menikahlah dengan lawan jenis. Lawan jenis. Dan setiap pasangan kita minimal punya 2 sifat yang paling kita jengkeli ada pada dia. Minimal 2. Kalau minimal 2 bisa 5 gak? Bisa 8 gak? Catat baik-baik. Makin banyak sifat menjengkelkan pasangan kita, itu makin cocok dan makin membanggakan. Untuk itulah Rasul Paulus berkata, jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah melalui pembaruan di budimu, di mana terletak paradigma, cara sudut memandang, cara sikap menilai. Itu yang saya bilang, kalau Anda kuliah di Harvard, itu sulit masuknya, sulit kuliahnya, sulit lulusnya. Beda dengan kalau kuliah di UBT. Pernah tahu UBT? Saya dramatisir sedikit ya. Universitas baru terdengar. Gampang masuknya, gampang kuliah, gampang lulusnya. Ayo Bapak Ibu jujur, mana orang tua lebih bangga? Anaknya lulus Harvard atau anaknya lulus UBT? Jawab dong. Harvard. Karena tingkat kesulitan tinggi, maka itu membanggakan. Itu yang selalu saya bilang. Makin sulit kau dengan istrimu, makin sulit kau dengan suamimu, makin bangga Tuhan. Karena kau lagi kuliah di Harvard. Gak usah ketawa, bertobat aja kalian. Maka beriman. Jangan beriman sakit sembuh. Jangan beriman ganti mobil tahun ini atau tahun depan. Jangan, berimanlah. Aku sungguh bisa dipulihkan segambar dengan Allah. Itu iman kita. Kalau iman dalam konteks ini, jangan pernah menyerah. Saya jujur ya, saya senang sekali dengan kesaksian anak almarhum Ricky Om Zilan. Itu bagus sekali. Di tengah-tengah kesulitan mereka saksikan seperti itu. Itu kan iman yang asli, yang jernih, yang murni. Kalau ini dibangun di gereja kita adalah terdiri dari jemaat-jemaat kesukaan Allah. Katakan amin. Iya. Makanya ketika ada seorang pendeta, istrinya juga pendeta, mau cerai. Saya bilang jangan cerai. Pak Ridwan, bagaimana saya nggak cerai? Dia pernikahan tahun pertama cerewet. Sekarang 27 tahun kami menikah, tetap dia cerewet. Istrinya bilang, Pak Ridwan, suami saya ini sengak lagunya. Kasar, bagaimana kami pertahankan? Saya bilang, kenapa kalian gagal fokus? Bapak-bapak lihat saya. Bapak-bapak lihat saya. Tuhan yang merintahkan kasihlah istrimu. Bukan istrimu yang merintahkan. Kita mengasihi istri kita sama sekali nggak ada kaitannya dengan kelakuan istri. Sama sekali nggak ada kaitan. Kita mengasihi istri kita karena statement hidup kita berkata, aku umat tebusanmu Tuhan. Aku imamat yang rajani kepunyaanmu sendiri. Aku mengasihi istriku karena aku beribadah kepada engkau. Nggak ada kaitan dengan kelakuan istriku. Bagaimanapun istriku Tuhan, itu satu-satunya di dunia. Manusia langka, tolong lestarikan Tuhan. Kan gitu. Nggak usah ketawa, bertobat aja lah. Ibu-ibu, hai tunduk pada suamimu. Nggak ada kaitannya kau tunduk pada suamimu dengan kelakuan suamimu sesaat. Nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya. Kau tunduk kepada suamimu bagaimanapun sengat lagu suamimu. Bagaimanapun pencak silatnya.
Kau tunduk kepada suamimu karena kau bangun ibadah kepada Tuhan. Oh, tergantung kelakuan suamiku. Kalau kau ngomong gitu kelihatan bodohnya. Kalau tergantung dengan kelakuan suamimu, suamimu Tuhanmu. Karena tergantung, kau buat kebergantungan sama dia. Kita tergantung sama Tuhan. Katakan amin. Maka kita harus beriman. Gagal, ulangi. Gagal, ulangi. Makanya ada nyanyian, ku tak akan menyerah. Lanjut. Malaikat bilang apa? Bohong, bohong, bohong. Jangan-jangan bohong kau. Itu bukan sekedar nyanyikan, dilakukan. Dilakukan. Makanya kita bicara iman. Karena kita tahu tujuan kita, pengharapan kita. Walaupun belum dilihat. Itu mulia sekali Bapak Ibu. Maka, mari Bapak Ibu hayati bahwa joy to the world, kesukaan indah, diberikan kita kesempatan untuk sesuatu yang mulia. Tetapi menjadi penghiburan bagi kita, Tuhan itu pakar bahagia. Katakan amin. Bahagia berikutnya kata Tuhan apa? Orang yang berbahagia bukan istrinya cantik, bukan suaminya ganteng, bukan menjadi kaya, bukan. Bukan sakitnya sembuh. Tuhan berkata, ayolah kita sama-sama persepsi kita sama-sama kita samakan dengan Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta ya. Dua bahagia yang indah. Kita boleh bertobat lahir baru, kita boleh dipilih Allah menjadi anaknya. Yang kedua, kita menjadi pelaku firman Tuhan termasuk di tengah-tengah tantangan, kesulitan, apapun yang terjadi. Jangan pernah korbankan ketaatan menjadi pelaku firman Tuhan sebagai respon kita merayakan Natal. Apapun kesulitan yang kita hadapi. Jangan pernah korbankan. Maka bagian terakhir. Saya baca buat Anda Filipi 2. Karena saya diingatin waktunya. Saya diajarin Pak Martin sangkal diri tempat ini. Sayang sekali Pak Martin sama saya. Filipi 2. Ayat yang sangat terkenal. Ayat 5 sampai ayat 8. Hendaklah kamu, apakah kau bapak-bapak atau ibu-ibu, kau tahu anak-anak muda, atau semua kita jemaat. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Memang untuk merealisasikan pengharapan yang pasti yang Tuhan sediakan, memang perlu sangkal dipikul salib, perlu pengorbanan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bapak-bapak, kita sebagai kepala rumah tangga, jangan sampai penghayatan itu menghambat kita untuk tidak taat. Jangan sampai status kita membuat kita tidak mau rendah hati. Melainkan dengan mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah pikiran dan perasaan kita dalam kehidupan bersama. Ketika orang bilang, Pak Ridwan, kalau istri bapak marah-marah, kok bapak diam takut sama istri ya? Enggak lah. Bapak DKI. Apa itu DKI? Dibawa ketiak istri. Emang apa masalahnya? Istri saya lebih tinggi dari saya. Kalau saya tidur kadang-kadang saya merosot. Persis di bawah ketiak dia. Masalah buat lo. Gak ada masalah. Bapak, ibu, saudara kekasih, marilah kita mengosongkan dirinya. Gak usah kita pertahankan apa nilai-nilai menurut dunia yang membuat kita harga diri, gengsi, sehingga kita gak tunduk kepada Allah. Gak usah. Tuhan saja yang begitu mulia, begitu sempurna, dia kosongkan kenosis, mengosongkan kealahannya.
Menjadi manusia aja itu nggak masuk akal. Allah yang tidak terbatas jadi manusia itu nggak masuk akal. Lahir di kandang domba nggak masuk akal. Bahkan yang paling mengerikan, sama seperti kita manusia berdosa. Dia jadi berdosa karena dosa kita sekalian. Dia terkutuk karena kutuk kita sekalian. Yang paling mengerikan itu dia berdoa di Getsemani. Kalau boleh cawan ini lalulah. Tetapi dia tutup, jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi Bapa. Yaitu apa? Konsekuensi dia memikul dosa taat sampai mati-mati ke salib. Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, kenapa kau tinggal? Putus hubungan dengan Bapa gara-gara engkau dan saya. Resiko ketaatan yang paling mengerikan Yesus. Nomor 2 Abraham, suruh motong anak. Nomor 3 Maria, hamil di luar nikah, bukan sama tunangan. Itu bicara ketaatan yang mengerti tentang bicara menyenangkan hati Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tetapi percayalah Bapak Ibu, ketaatan kita memiliki pengharapan yang luar biasa di depan sana. Melampaui akal dan pikiran. Makanya kita siap berkorban segala-galanya. Termasuk hal-hal yang remeh-temeh, harga diri apa. Enggak usahlah kita pertahankan. Yang penting jangan korbankan ketaatan. Apa tadi? Termasuk masalah-masalah hidup. Masalah-masalah perkawinan. Jangan pernah korban. Ketaatan. Di konteks itulah kita beriman. Makanya ayat firman Tuhan berkata, beriman itu akrab dengan kata sekalipun, walaupun malah. Sekalipun udah sulit bertahun-tahun Abraham pengen punya anak dari Sarah. Walaupun sudah tua renta, malah punya anak disuruh potong. Sekalipun walaupun malah. Ini harus akrab sama kita supaya kita merayakan Natal secara utuh yang sesuai dengan kehendak Allah. Mengapa sampai dia karuniakan anaknya yang tunggal berkorban bagi kita? Kalau sekedar sakit sembuh sebagai jadi pendeta jemaatnya puluhan ribu, terlalu rendah sekali nilai pengorbanan Kristus kalau sekedar itu. Tetapi baiklah kita realisasikan. Dengan iman, dengan kasih dan pengharapan, kita memenuhi tujuan Allah. Tujuan Allah, kenapa ada bayi Natal? Mengapa Yesus dikaruniai buat kita? Supaya kembali kita kepada kehendaknya yang semula, segambar dengan Dia. Yaitu hidup mengasihi, yaitu hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku, dengan taat sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa.